Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya atas nama Hardiansyah dari kelas C dengan nomor urut absen 36. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai nilai-nilai dasar dari komitmen mutu. Sebelum saya menjelaskan itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari komitmen mutu itu. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yakni komitmen dan mutu. Komitmen ini dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang membuat suatu perjanjian atau keterkaitan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela. Selanjutnya adalah mutu. Mutu itu adalah kualitas atau nilai sebuah produk atau jasa. Dalam hal ini, kualitas dan layanan yang kita maksud adalah pelayanan kepada masyarakat atau public service. Dari kedua kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa komitmen mutu dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian pada diri kita sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu, kualitas barang dan jasa. Jadi itu adalah pengertian dari komitmen mutu. Selanjutnya saya akan membahas 4 hal nilai-nilai dasar dari komitmen mutu, terutama bagi kita yang sebagai profesi pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah orientasi mutu. Orientasi mutu ini dapat diartikan sebagai komitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Yang kedua adalah efektivitas. Efektivitas ini diartikan sebagai menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah kita rencanakan. Terus yang ketiga adalah efisien. Efisien yang dimaksud dalam arti adalah berdaya guna, yang artinya menjalankan tugas tanpa adanya pemborosan waktu maupun biaya. Dan yang keempat adalah inovatif, yang artinya adalah perwujudan ide, kreativitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Oke, itulah tadi 4 nilai-nilai dasar dari komitmen mutu. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan nilai-nilai komitmen mutu pada sekolah? Salah satu contoh yang pertama adalah orientasi mutu. Apakah pembelajaran yang kita buat sudah sesuai arah dan tujuan-tujuan pembelajaran? Terus yang kedua adalah efektivitas. Apakah tingkat tercapainya sudah sangat tinggi dalam kompetensi belajar? Dan yang ketiga adalah efisien. Apakah media pembelajaran kita sudah efisien atau ekonomis? Dan yang keempat adalah inovatif. Inovatif adalah apakah kita sudah menciptakan model pembelajaran yang kekinian yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu adalah salah satu contoh penerapan nilai-nilai komitmen mutu dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan menganalisis nilai-nilai dasar dari komitmen mutu pada sekolah. Di sini saya mengambil kasus tentang mutu hasil belajar yang rendah. Adapun masalahnya karena kesulitan para siswa atau peserta didik dalam menerima materi. Terus penyebab terjadinya masalah ini adalah karena kurangnya media pembelajaran yang interaktif, yang inovatif, yang menarik sehingga membuat peserta didik sulit untuk menerima materi. Terus solusi atau output atau hasil yang saya inginkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran itu tidak selamanya yang dipelajari adalah hal-hal yang konkret, yang bersifat konkret. Banyak sekali konsep-konsep dalam pembelajaran yang sifatnya tidak bisa diamati dengan mata telanjang. Sehingga untuk memudahkan memahami suatu konsep dalam pembelajaran, peserta didik itu sangat memerlukan yang namanya media pembelajaran yang sifatnya menarik. Hal ini kita dapat mewujudkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer dengan banyaknya software-software gratis yang bisa dimanfaatkan dalam membuat media pembelajaran yang interaktif. Sehingga nantinya siswa bisa membantu meningkatkan antusiasme, merupakan pemahaman, mempercepat pemahaman dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi itu adalah solusi atau output yang ingin
dihasilkan untuk mengatasi masalah ini. Terus strategi penyelesaian yang saya akan lakukan di sini adalah dalam kegiatan aktualisasi ini dibuat suatu inovasi alat bantu pembelajaran berupa media pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan beberapa software pendukung seperti Microsoft Office PowerPoint dikombinasikan dengan software Lepairing Pro sehingga dihasilkan file praktis media pembelajaran yang portable, mudah di-share, mudah digunakan dan bisa digunakan untuk presentasi guru maupun peserta didik secara mandiri. Jadi itu adalah analisis mengenai mutu hasil belajar yang rendah di dalam sekolah. Selanjutnya, dari masalah tersebut saya akan menganalisis nilai-nilai dasar dari komitmen mutu. Yang pertama adalah kegiatan atau tahapan yang akan saya lakukan, yaitu melaksanakan kegiatan tutor sebaya, yang dalam hal ini akan melakukan daring media pembelajaran yang berbasis komputer. Terus ide kreatif atau inovatif yang akan saya lakukan yaitu melakukan kegiatan pembelajaran yang berbasis komputer atau menggunakan multimedia yang interaktif. Itu adalah ide kreatif atau inovatif yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus nilai-nilai dasar komitmen mutu yang tercapai dalam hal ini adalah yang pertama orientasi mutu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa orientasi mutu itu adalah apakah pembelajaran yang kita buat itu sudah sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran. Dapat kita lihat ketika saya menggunakan multimedia yang interaktif itu, menurut saya orientasi mutu ini akan tercapai. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Bahwa apa yang telah kita buat itu sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran. Di samping guru dapat mengoperasikan komputer atau mengoperasikan media pembelajaran dengan baik, peserta didik pun mampu menerima ataukah memahami materi dengan baik. Terus yang kedua, efektivitas. Efektivitas tadi adalah apakah tingkat ketercapaian sudah tinggi dalam kompetensi belajar. Menurut saya untuk proses pembelajaran menggunakan metode ini adalah bahwa tingkat ketercapaiannya itu sangat tinggi karena kita menggunakan model yang interaktif yang sangat menarik sehingga peserta didik ini akan mampu mengoperasikan komputer dengan baik, mampu memahami materi dengan baik pula. Terus yang ketiga, inovatif. Yang ketiga adalah efisien. Efisien dalam penjelasannya tadi bahwa apakah media pembelajaran sudah efisien atau ekonomis. Menurut saya untuk media pembelajaran sepertinya adalah sudah efisien. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Model pembelajaran ini sangat efisien yang dilakukan di proses belajar mengajar, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam proses pembelajaran mengajar itu tidak semua hal-hal yang kita jelaskan itu adalah bersifat konkret. Jadi dengan adanya media-media pembelajaran seperti ini kita dapat menjelaskan sesuatu yang sifat real, nyata, siswa bisa melihat secara langsung seperti itu. Terus yang terakhir adalah inovatif. Yang inovatif tadi apakah kita sudah menerapkan model-model pembelajaran yang kekinian sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena model yang saya angkat ini betul-betul sesuai dengan apa kebutuhan siswa pada saat ini. Melihat dari perkembangan teknologi yang ada, itu menurut saya sudah cukup mewakili bahwa metode yang kita gunakan ini adalah sangat berguna bagi penerapan proses pembelajaran. Terus selanjutnya, stakeholder atau penerima. Stakeholder dan penerima adalah siswa dengan guru. Siswa yang dimaksud dalam hal ini adalah
dapat menerima materi dengan efisien sehingga dapat mendapatkan pelajaran dengan baik dengan menggunakan metode tersebut. Terus yang kedua, guru dapat menyampaikan materi lebih kreatif dan menyenangkan. Terus bisa menentukan metode pembelajaran. Terus yang terakhir, guru dapat memberikan pelajaran yang mudah diterima oleh murid. Jadi itu adalah analisis saya mengenai nilai-nilai dasar dari komitmen mutu yang terjadi dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya atas nama Hardiansyah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.